aslinya saya pertama permintaan ijazah untuk karya Kala Sayyid Lamun. Saya deki setuju oleh nyambung sanad kajuna deki. Untuk seijazah ingki dan kula ngijazakin untuk maos kitab Kala Sayyid Lamun kelaban syarat semua meyakini wujudnya Allah, semua meyakini wujudnya Tuhan, cuman dengan cara yang salah. Berdina ilmu akidah neka membuat keyakinan manusia kelaban cara sebener. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda ban seterusnya la yaqulunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sebelum saya memulai pertanyaan, saya ingin bertanya kepada beliau. Pertama ingin meminta ijazah kitab Kala Sayyid Lamun dan juga meminta tanda tangan. Terus sekarang saya langsung ke pertanyaan ya. Bagaimana cara kita makrifat kepada Allah tanpa mendalami akidah? Yang kedua, bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya ketika kita memperdalam akidah akan membawa kita ke dalam kerusakan atau kebaikan? Karena dahulu beliau tadi ketika kita terlalu memperdalam ilmu kalam itu akan menyebabkan kerusakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, aslinya saya pertama permintaan ijazah untuk karya Kala Sayyid Lamun. Saya deki setuju oleh nyambung sanad kajuna deki. Untuk seijazah ingki dan kula ngijazakin untuk maos kitab Kala Sayyid Lamun kelaban syarat ngobengin. Karo ngincem ilmuna terus gratis. Ngobengin. Iki dan kula ngijazakin kitab Kala Sayyid Lamun dak panjenengan saja. Saya kedua tentang Panjenengan saya kedua. Nah, apa? warusu. Saya kedua tentang makrifat, ketina apa cara makrifat ke Allah Subhanahu wa taala sedangkan tak tanpa mendalami akidah. Padahal saya gila enggak bisa contoh lagi kan enggak Ibnu Athaillah Sekandari saya langsung secara ke Allah Subhanahu wa taala. Ketina apa orang-orang enggak kita tak mendalami ilmu kalam tapi bisa makrifat ke Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sudah terjadi sepanjang 6.000 tahun Kak Dinto, mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman Kak Dinto. Semua meyakini wujudnya Allah, semua meyakini wujudnya Tuhan, cuman dengan cara yang salah. Berdina ilmu akidah neka membuat keyakinan manusia kelaban cara sebener. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda ban seterusnya la yaqulunallah. Mon orang kafir, bahkan orang selok percaya ndak Islam sama sekali, ndak kebenaran sama sekali, cek sangke etanya agin siapa sing nyipta agin ria kapi, pasti mereka mengatakan la yaqulunallah. Mereka mengatakan pasti Gusti Allah. Allah Kak Dinto seike maksud bukan Allah kita, maksudnya bukan Allah dengan bahasa Arab. Kan Allah Kak Dinto bagi orang Arab, bagi bahasa Arab adalah nama Tuhan yang tunggal. Bagi sebelum bahasa Arab nikah tidak disebutkan Allah kan, kelaban penyebutan selain Yahweh lah, otabe Allah lah, otabe napa sebarang badah. Nah nikah dengan penyebutan yang sama yang intinya setelah Kak Dinto meyakini bahwa dunia dan seisinya nikah pasti ada yang menciptakan, as-sababul awal. Nah, nikah sebab pertama Kak Dinto oleh orang Islam disebut dengan nama Allah. Nah Kak Dinto, jadi pada dasarnya setiap orang mulai lambat sampai semakin ampun oneng cek bedah yang menciptakan dan yang mengendalikan semesta ini. Cuman
kelaben cara si salah beda si oneng akhirnya Tuhan gak dinto andi keluarga kemudian andi penakan andi sepopo tetina dewa-dewa nang Yunani gak dinto nikah estonah meyakini bahwa ada Tuhan tapi dengan cara yang salah akhirnya orang Islam ekoca musyrik yaitu menduakan menyekutukan artinya bukan hanya satu tapi pahbenya anapa polana mereka belum mengetahui cara pandang yang sejati dalam ketuhanan. Nah, melena untuk mengetahui adanya Tuhan, kadinto saya kira ampun sudah terbukti tanpa dipelajari. Yang perlu dipelajari adalah cara mengetahui Tuhan itu yang harus benar. Cara nangangkui ilmu akidah. Nah, ilmu akidah kadinto ampun bahas seterusah. Jadi pangeran tak kenging dua, pangeran tak kenging korang, pangeran tak kenging akabin, pangeran tak kenging tero ke makhluk ke sebarang badah. Makanya kita selalu menyebutkan setelah lafaz Allah nikah subhanahu wa ta'ala, membersihkan hal-hal yang kotor dari Allah dan meninggikan Gusti Allah secara maksimal. Nah, jadi saya kira untuk pertanyaan bagaimana cara ma'rifat kepada Allah, tentu semua orang estonah sudah ma'rifat, cuman kelaben cara saya mungkin kurang tepat. Untuk tepat itu perlu ngaji ilmu akidah, talqin ilmu akidah, kemudian cara-cara yang sudah disodorkan oleh Imam Ghazali gila, yaitu kelaben banyak maus Quran, banyak maus hadis dan seterusnya supaya bisa berkembang sesuai kelaben ponapah yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Nah, saya kira itu tentang ma'rifat. Melane dibuakin awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni. Hal yang pertama wajib bagi manusia seluruhnya kadinto mengetahui Allah secara yakin. Mengetahui nang kadinto maksudnya bukan hanya mengetahui bahwa hanya ada Allah, tapi mengetahui Allah beserta sifat-sifatnya dan hal-hal yang tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadinto awwalu wajibin. Nah, melana semoga leroh menabi pada orang seadebu misalnya tingkatan pertama nikah syariat, terus torikot, terus hakikat, terakhir ma'rifat. Nah, ini ma'rifat nikah pertama benih terakhir. Mun ma'rifat terakhir berarti selama dia bersyariat tak andi pangeran, tak nyembah pangeran, nyembah asira, nyembah ke hukum. Nah, jadi makrifat kak ditok hal pertama yang wajib, bukan hal terakhir dan makom terakhir yang berada di tingkatan-tingkatan kak disa. Nah, mungkin itu. Pertanyaan berikutnya dari orang saya sama tentang menabi kula sedang berapa cina saja tak mendalami ilmu kalam, anda mak bisa menyimpulkan bahwa sana ilmu kalam nikah membawa kerusakan atau bahkan menyimpulkan ilmu kalam membawa kebaikan. Ketina apa cara hasil kesimpulan nikah mun abdina tak mendalami ilmu kalam? Yang menyimpulkan ilmu kalam itu tidak baik adalah mereka ulama-ulama kita, bukan kita yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu tidak bisa menyimpulkan sesuatu. Jadi yang kitanya mereka, jangan tanya saya. Mereka yang mengatakan bahaya. Ntar ke Imam Ghazali, kiai ajunan kan. Ini ke beliau yang mengatakan bahaya. Imam Syafi'i juga, Imam Abu Hanifah juga. Ini disebutkan sareng Imam Az-Zabidi. Gimana? Ini berada juga nang Jawharatul Tauhid. Syarah Jawharatul Tauhid, nang Jawharatul Tauhid ki. Qala Syekh Ibrahim Al-Laqani fa in qulta. Ini muqaddimatun muhimmah. Qala Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu wa Sufyan wa Abu Yusuf sahibu Abu Hanifah bi tahrimin nazar fi hadzal ilmi li'annahu lam yakun min sya'ni salaf wa li'annahu yu'inul mubtadi'ah bi aradis syubah wa yushiru syukukan wa ghairaha fil qulubis salimah wa yujibul kalam fir rububiyyah wan nubuwah la ala wajhi ta'zim wal ihtiram. Qala Syekh Ibrahim Al-Laqani fa in qulta idza kana al-fannu wajiban wa qad dhahara anna mawdu'a hadzal ilmi asyraful mawdu'at wa ma'lumahu ajallul ma'lumat
wa ghayatahu asyraful ghayat fayakuna asyrafal ulum fakaifa nukila anis salafi sholih kamalik wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad an-nahyu anhu qultu huwa mahmulun ala nahyil muta'assibi fiddin. Selarang gak dinto orang se terlalu ta'assub. Mon lo ta'assub pun tan lo larang. Wal qasir ala tahsilil yakin. Se terlalu gendeng, mon pinter pun tan lo larang. Wal qasid ifsada aqaidil mukminin ban setro marosaka akidah orang mukmin. Nika se larang. Wal khaid fi ma la yuftaqaru ilaihi min ghawamidil mutafalsifin. Ben terlalu menyelami hal-hal yang tidak dibutuhkan. Contohnya ghawamidil mutafalsifil, hal-hal yang sulit dalam ilmu filsafat. Wa illa fala yutasawwar min syarifitil kal hadarat wuqu'un nahyi amma huwa aslul wajibat wa asasul masyru'at. Mun bene itu semua tentu kita tidak bisa membayangkan dari ilmu yang semulia ini kok bisa diharamkan. Wong ilmu tauhid kak dintok menjadi pondasi utama seluruh kewajiban, menjadi asas seluruh syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah nikah. Jadi yang dianggap rusak kak dintok bagi orang-orang selakar engki model-model tak soleh. Nah apa abain mun tak soleh ni kekeliroh kapi. Jangankan ilmu tauhid nah apa abai. Nah milena itu buaki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan terkait masalah paling penting di dalam agama nomor 2 yang kita dintok birrul walidain. Nikah dawuh Gusti Allah mentadhyil ayat tersebut dawuh Gusti Allah in takunu sholihin fa innallaha kana lil awwabina ghafura. Mun been soleh pokok lelok papa mesti sapa ora pengen pokok soleh. Si masalah mun tak soleh. Mun tak soleh miskin, orang miskin tak soleh pasti lo ridho dak keberadaan dunia. Mun soleh si miskin maka dadi wali. Alhamdulillah paringi kemiskinan lo tahu karena soleh. Mun soki jadi sampai dibuna Kanjeng Nabi kadal fakru an yakuna kufron, nikah mahmulun ala ghairi soleh. Fakir je para kufur bagi orang si tak soleh. Mun si soleh malah fakir menjadi cara cepat untuk masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang soki. Sampai Kanjeng Nabi adabu Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan.